warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam mata kuliah kita seperti biasa K3 dan ISO. Jadi hari ini seperti biasa, seperti minggu lalu yang saya sudah sampaikan, ada presentasi dari kelompok 1. Mohon nanti kelompok 1 ya beserta anggotanya untuk prepare di tempat yang kondusif agar presentasinya dapat lebih mudah didengar, pastikan sinyal juga berjalan dengan baik. Untuk screenshot saya lihat di grup sudah sampai ke slide ketiga atau masih yang pertama, Miss? Masih slide 2, Miss. Paling banyak kan cuma sampai 2 aja, Miss. Oh ya, slide 2 udah duanya udah dikirim ke grup? Belum, Miss. Ini mau dikirim. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai saya mau putarkan sedikit video motivasi untuk teman-teman yang izin nanti bisa ke ketua kelasnya masing-masing dari setiap kampus atau bisa japri ke saya, atau ada kendala sedang dalam pekerjaan dan sebagainya juga bisa dijapri. Oke, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah, oke. Oke, kalau teman-teman di LMS di pertemuan ketiga, ini nanti kita membahas, pertemuan ini akan membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang K3. Tapi sebelum masuk kepada materi, ya, untuk mencairkan suasana sedikit dan menambah pemahaman wawasan kita, ada sedikit video motivasi dari Yusuf Hamka. Teman-teman kalau pernah dengar siapakah beliau ya, sering disebut sebagai ini sih saudagar nasi kuning ya, yang sering menyumbangkan nasi kuning gitu ya ke kaum duafa. Ada sedikit pesan-pesan dari beliau. Alhamdulillah sekarang putra putri saya juga udah ikutin saya. Dan yang lucu putra saya. Kedengaran suaranya atau masih kecil? Dengar, Bu, jelas. Jelas ya. Oke. Paling kecil itu dia lulusan London School of Economics. Kemudian dia pernah kerja di McKinsey, konsultan terbaik di dunia, itu 3 tahun. Saya lihat dia pergi nggak mau naik mobil. Supir isi dia bilang kalau nggak penting nggak mau, dia ngojek. Kadang-kadang naik MR. Jadi udah nggak pengen. Gitu. Nah, anak saya yang kedua juga dulu masih pengen, tapi sekarang dia bilang nggak pengen. Yang pertama dulu putri saya tasnya mau Hermes atau apa, saya bilang udah nggak penting ya gituan, jual duitnya sedekahin, saya bilang gitu. Dan dia nurut semua. Sekarang mereknya kan label, anaknya disuruh. Lu nggak perlu bilang lu kaya, tapi orang tahu kita bukan dikenal. Berbuat baik, tidak ada uang dari orang lain. Ini uang sedekah dari keluarga kami sendiri. Bukan kami sombong, bukan. Saya bukan belum cukup. Kami takut sewaktu aku besok pagi kami udah dipanggil yang kita. Kami belum berbuat banyak. Selalu bilang berbuat banyak. Kita nggak tahu besok pagi kita dipanggil. Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, tahu baru ketemu kita 2 hari kemudian dipanggil karena kopi. Saya bilang makanya ada uang tidak boleh sombong. Saya bilang sama anak saya. Nggak punya duit juga nggak boleh nyolong. Saya bilang nggak banyak duit, jangan suka bohong. Nggak. Yang benar aja kerja Tuhan akan kasih kehormatan. Saya tidak berpikir untuk menjadi
boleh dong. Saya bangga. Saya nggak kaya seperti orang-orang yang kaya yang hebat, yang bank sampai jutaan dolar, sampai puluhan ribu jutaan dolar, hanya atas kehormatan. Saya dapat kehormatan. Dan saya katakan, dan jangan menganggap saya pencitraan atau apa. Target saya jadi orang yang bermanfaat, dan sekarang sebagian sudah tercapai. Dan cita-cita saya hanya ingin nama saya dipanggil Bapak Agung. Nama saya memang Agung. Saya ingin mengikuti jejak Madam Teresa. Saya tidak pengen punya anak. Terima kasih. Oke ya. Demikian kisah dari Yusuf Hamka. Sudah pernah mendengar, melihat, atau mengetahui beliau itu pengusaha apa? Jalan tol, Bu. Jalan tol. Benar ya, pengusaha jalan tol yang kayaknya kurang apa gitu ya. Banyak banget gitu ya hartanya gitu ya. Tapi Masya Allah tetap menjadi seseorang yang sederhana, punya cita-cita ingin membangun 1000 masjid. Kalau misalnya teman-teman pernah lewat Tol Depok, mungkin pernah melihat salah satu masjid arsitektur beliau dengan ciri khasnya ada ke Chinese-Chinesean gitu ya, memang karena beliau keturunan Chinese gitu ya. Tetapi beliau mencoba hidup secara sederhana bersama dengan anak-anaknya gitu ya. Artinya anak-anaknya sekarang sedang dididik juga untuk hidup sederhana walaupun kuliah di Amerika, sebenarnya berpendidikan gitu ya. Kalau dia mau beli tas-tas branded, barang-barang branded sebenarnya bisa, walaupun dulu masa-masa SMA mungkin anak-anaknya masih yang seperti itu, tapi sekarang justru mereka lebih merasa ya udah bagusan jalan sendiri aja, sederhana aja gitu kan. Dan beliau itu sekarang membuat program ya berbagi 1000 nasi kuning gitu ya, tapi nasi kuningnya itu nggak dijual gratis, dijual dengan harga Rp3.000. Kenapa? Karena katanya beliau mau berbagi kebaikan untuk orang-orang yang lain ya. Jadi kalau misalnya menyumbangkan mungkin bisa aja karena beliau punya uang disumbangkan semua secara gratis gitu, tapi ini enggak. Jadi yang kita menerima juga ada usaha, ada upaya mencari dulu gitu ya uang, walaupun Rp3.000 gitu untuk membeli sebuah nasi kuning gitu ya. Sebenarnya kalau kita justru kita sendiri yang membeli barang-barang Eropa yang branded itu sebenarnya lebih banyak ditipu, mungkin dibohongi gitu ya dengan barang-barang branded itu. Kenapa? Karena barang-barang yang diproduksi di Eropa itu kalau misalnya bahan-bahannya yang dari kulit ular ya, kulit binatang mungkin ya, yang diambil dari Indonesia gitu ya, dengan harga yang murah, kita dengan sumber daya yang ada di Indonesia dijual dengan harga yang murah berupa bahan mentah, di sana diproduksi menjadi bahan jadi ya. Kemudian mereka hanya tinggal endorse artisnya ya, David Beckham atau siapa gitu ya, seakan-akan memakai tas branded itu, seakan-akan beliau sedang beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, lagi jalan, lagi nge-mall, lagi bareng anaknya menggunakan tas itu gitu ya. Padahal mereka nggak beli tasnya, mereka dapat endorsement gratis gitu ya. Yang beli siapa? Yang beli tas-tas branded itu kalau nggak artis, istri pejabat gitu ya, kita yang termakan dengan berita-berita atau dengan prestis itu rasa kebanggaan bahwa saja kita memiliki barang-barang branded gitu ya, padahal ya mereka sendiri orang-orang Eropa yang memproduksi barang itu bisa dihitung jari, bahkan hampir nggak ada mereka yang mau gitu ya membeli barang-barang branded itu. Sekelas milik Facebook aja itu kalau jalan kemana-mana gitu ya pakai celana pendek yang nyantai aja gitu ya. Tapi kebanyakan pangsa pasar dari barang-barang branded itu adalah orang-orang Asia yang masih merasa gengsi gitu ya, bangga dengan barang-barang yang digunakan oleh artis-artis luar negeri misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya yang penting dari sebuah barang itu adalah fungsinya gitu ya, bukan prestisnya sebenarnya, karena kegunaannya itu sama gitu. Jadi kalaupun nanti kita sudah bekerja, sudah menjadi orang yang sukses, punya banyak uang, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tergiur ya dengan mudah dengan barang-barang yang branded dengan harga ratusan juta ya, padahal orang-orang yang kaya sejati juga mereka nggak penting itu gitu ya. Kalau kita lihat
istri Raffi Ahmad ya, Nagita Slavina itu juga kalau jalan kan nggak pernah ya pakai perhiasan yang mencolok-mencolok gitu ya, biasa aja orang-orang kaya tuh polosan aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ke kampung-kampung, coba deh kondangan aja, itu seperti emas berjalan ya si ibu-ibunya gitu ya, yang mulai dari kalungnya, tangannya, itu yang sampai berapa kilo gitu ya kalau jalan gitu kan, kita ngelihatnya juga ya ampun segitunya amat supaya diakui gitu ya bahwasannya kita tuh memiliki sesuatu. Apa nggak takut gitu ya menjadi incaran orang, incaran maling gitu kan. Kan banyak banget kejadian yang dijamret di jalan, yang ditarik gitu ya di leher dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah dalam berpenampilan, bersikap. Kalaupun kita ada, jangan terlalu menonjolkan kepada orang lain sehingga menjadi bahan incaran. Cukuplah sebagai manusia kita menjadi orang yang bisa bermanfaat keberadaannya, artinya bisa memberikan manfaat. Karena kalau kita tidak bermanfaat, apa artinya kita? Karena manusia pergi meninggalkan nama. Nama kalau kita tidak baik, nama yang kita tinggalkan juga nama yang tidak baik. Ya, mudah-mudahan kita sebagai manusia meninggalkan kesan ya yang baik di hadapan manusia lainnya ya, sehingga kita kepergian kita juga ditangisi ya. Artinya dirasakan kehilangannya. Jangan orang itu berbangga, bersenang hati ketika kita tidak hadir dalam suatu majelis atau dalam suatu perkumpulan. Oke, demikian cara motivasi singkat kita tadi tentang menjadi diri apa adanya, berkehidupan yang sederhana dan sebagainya. Untuk itu selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi kelompok 1, peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini akan diwakili oleh siapa MC dari kelompok 1? Moderatornya siapa? Saya Bu Vicky. Vicky ya, oke Vicky, saya serahkan forumnya ke Vicky, boleh share screen ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sebentar ya Bu. Oke. Oke, sudah terlihat? Iya Bu. Saya mulai ya Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Metia Lutfiani, SEMSI, selaku dosen mata kuliah ketiga dan ISO, serta audiens sekalian. Ya, kami di sini Dengan saya yang kurang. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai dasar peraturan perundang-undangan tentang K3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vicky Oktaviasari dari kelompok 1, kemudian ada Amelia Margareta, Ariza Nuroyi, Berlinda Destia Safitri, Danu Erlangga, Reni Melinda, Rizky Pratama, Silvi Septiana Putri, dan Firdayanti Dewi Safitri. Next, Ber. Ya, di sini ada latar belakang. Jadi, peraturan perundang-undangan ketiga ini memiliki latar belakang. Yang pertama mengenai pengertian peraturan perundang-undangan. Yang kedua mengenai penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Jadi, peraturan ini tidak sembarang dalam membuat peraturan, tapi disesuaikan dengan prosedur yang ada dan disesuaikan dengan lingkungan pekerjaannya seperti apa gitu. Jadi peraturan perundangan ini berlaku untuk lebih kerja mentaati peraturan yang ada, karena tanpa adanya peraturan masih ada tenaga kerja mungkin yang lebih cuek akan terhadap keselamatan kerja, kesehatan kerja gitu. Dan pastinya pembuatan peraturan perundang-undangan ini juga
berawal dari rekayasa terlebih dahulu. Jadi tidak asal dalam menentukan pembuatan undang-undangnya. Karena kan di sini lebih terpaku untuk kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan itu bagaimana gitu, tenaga kerjanya bagaimana gitu. Misalkan dari perusahaan proyek gitu. Nah, itu prosedur keselamatan kerjanya bagaimana gitu, ataukah mungkin dari penerapan pemakaian APD-nya atau hal lainnya gitu. Next, Bear. Ya, di sini ada tujuan pengajaran. Nah, tujuan pengajaran ini merupakan tujuan dari diadakannya peraturan perundang-undangan tentang K3. Jadi, tentang K3 ini merupakan, dan juga K3 ini mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu memiliki tujuan umum. Kita mengetahui peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait pelaksanaan K3. Kemudian tujuan khususnya, yaitu kita dapat mematuhi dan menjalankan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 dengan baik. Jadi selain itu, tujuan K3 juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari kegiatan bekerja yang sedang berlangsung ya di lingkungan kerja tersebut, agar pekerjaan lebih efektif dan efisien dan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai gitu. Dan dengan adanya perundang-undangan tentang K3 ini juga lebih membantu dalam mengurangi tingkat resiko kecelakaan kerja yang ada, karena dengan adanya perundang-undangan K3 ini juga membuat tenaga kerja lebih taat peraturan, karena peraturan perundang-undangan ini juga tidak hanya mengatur bagi para tenaga kerja bagaimana cara untuk mentaati peraturan itu saja, namun peraturan perundang-undangan juga mengatur akan sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan ini, entah itu sanksi tertulis, sanksi tidak tertulis, atau teguran, atau hal lain sebagainya. Itu disesuaikan dari kesalahan atau sanksi-sanksi yang diperlakukan oleh tenaga kerja. Gitu. Nah, jadi tujuan khususnya itu mematuhi dan peraturan. Jadi setelah diadakannya dan diberlakukannya peraturan hukum ini, tidak asal untuk dibuat saja peraturan hukumnya, namun harus dijalankan bagi para tenaga kerja di lingkungan tersebut, karena untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Kemudian peraturan perundang-undangan K3 ini juga mengatur bagaimana cara tenaga kerja dalam menyikapi dan juga menggunakan APD, alat pelindung diri saat bekerja, guna untuk keselamatan pekerjanya gitu. Seperti misalkan menggunakan safety helmet. Nah, safety helmet ini merupakan helm pelindung gitu, yang biasa dipergunakan misalkan bagi para proyek ya misalkan gitu, seperti arsitektur atau hal lainnya yang menggunakan safety helmet gitu. Karena safety helmet ini sangat berfungsi sekali untuk melindungi kepala bagi tenaga kerja yang menggunakannya, karena agar tidak terbentur benda tajam atau hal lainnya gitu, yang pastinya mengakibatkan nantinya akan ada luka di kepala tenaga kerja tersebut jika tenaga kerja tidak mematuhi peraturan atau tidak menggunakan APD seperti misalnya safety helmet ini. Kemudian juga seperti contohnya menggunakan sepatu boot yang biasanya dipergunakan oleh arsitek. Ya, seperti arsitek yang pastinya juga berhati-hati dalam bekerja menggunakan sepatu boot, karena untuk mencegah terjadinya jika kaki si tenaga kerja tersebut terkena benda-benda tajam gitu. Jadi K3 ini juga pastinya sangat berfungsi sekali membantu memaksimalkan agar tenaga kerja ini lebih efektif dan efisien, pastinya produktivitasnya juga lebih berjalan dengan lancar gitu. Kemudian tujuan K3 juga tidak hanya memperlakukan bagi tenaga kerjanya bagaimana tenaga kerja tersebut hanya bekerja saja gitu, namun juga K3 ini peraturan perundang-undangannya juga mengatur mengenai bagaimana lingkungan kerjanya, seperti misalkan harus bersih, pastinya tidak kotor, agar apa? Agar lebih nyaman gitu bagi para pekerjanya saat bekerja gitu, agar tidak pastinya terhindarlah dari penyakit gitu. Mungkin kita juga tidak pernah bisa lari dari kecelakaan, kita tidak bisa lari dari untuk tidak terkena penyakit, namun sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita harus bisa mencegahnya gitu. Kemudian di slide berikutnya, next Bear.
Vicky tunggu dulu ya di share screen-nya di apa tutup dulu soalnya nggak bisa diperbesar jadinya. Nggak Ditutup. bisa. Iya, nanti di share screen ulang. Mau izin ya, Bu? Oh iya. Next. Next. Nah, ya di sini ada pengertian peraturan perundang-undangan. Dan pengertian peraturan perundang-undangan ini akan dibacakan atau dipaparkan oleh saudari Reni Melinda. Pada Reni Melinda saya persilakan. Ya, melanjut dari Vicky. Pengertian peraturan perundang-undangan itu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dan ada juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 tentang keselamatan kerja disebutkan syarat-syaratnya, yaitu 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, 2. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, 3. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan, 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan, 6. Memberi alat-alat perlindungan pada para pekerja. Selanjutnya, biar dan di sini juga ada beberapa pasal. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Iya, jadi untuk yang undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, yaitu undang-undang yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai ketentuan pokok tenaga kerja, yang dimana dan di dalamnya mencakup 2 pasal, yaitu pasal 9 dan pasal 10. Jadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 ini undang-undang yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah ataupun badan hukum negara, yang dimana isinya tentang mengatur tentang ketenaga kerjaan, yang dimana di dalamnya mencakup 2 pasal, yaitu pasal 9 dan pasal 10. Yaitu bunyinya yang pasal 9, yang pertama, bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan, yaitu di mana pekerja, seperti yang sudah dijelaskan, di sini pekerja harus mendapatkan haknya, yaitu tidak hanya seperti hak gaji ataupun tunjangan. Jadi di sini pekerja atau tenaga kerja harus mendapatkan yang namanya keselamatan, kesehatan yang ada di dalam lingkungan kerja itu sendiri, yang tentunya dijamin oleh perusahaan atau pemerintah yang mewenangnya. Terus untuk yang kedua, pasal 10, di mana bunyinya pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan. Jadi di sini tidak hanya perusahaan yang ikut andil, tapi pemerintah juga ikut andil dalam hal perlindungan ketenaga kerjaan, seperti misalnya membina tenaga kerja, seperti misalnya memberikan sosialisasi betapa pentingnya sih perlindungan kerja itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, terus juga bagi perusahaan tentunya tidak, terus juga bagi diri sendiri, itu sih.
Nah, untuk yang selanjutnya, next bear. Nah, untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini akan dijelaskan oleh Berlinda. Baik, terima kasih. Apa kedengaran suaranya? Kedengaran nggak? Sedikit. Mohon maaf. Ya, kedengaran. Baik. Kedengaran. Terima kasih kepada Rizky sudah menyerahkan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu merupakan undang-undang yang mengatur penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Maksud dari pernyataan tersebut merupakan, jadi itu perusahaan harus melakukan berbagai cara atau wajib untuk melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sebuah perusahaan atau kecelakaan pada saat karyawan sedang bekerja. Jadi karyawan itu bisa sedikit merasakan rasa sakit atau luka, misalnya ada misalnya terjadi kecelakaan kerja tersebut. Terus yang kedua, menjamin setiap sumber produksi yang dapat digunakan secara aman dan efisien, di mana perusahaan tersebut harus menggunakan bahan produk atau menggunakan bahan-bahan yang aman bagi karyawan tersebut supaya tidak melukai. Contohnya kalau misalnya suatu perusahaan menggunakan bahan merkuri yang berbahaya, itu dapat membuat pekerja mengalami kecelakaan kerja tersebut. Tidak hanya berbahaya bagi karyawan, tetapi juga berbahaya bagi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Misalnya terjadi kecelakaan di dalam perusahaan, pasti perusahaan akan mengeluarkan pendapatan untuk yang cukup besar untuk perusahaan, dan sehingga menghambat terjadinya produktivitas di perusahaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Berlinda. Untuk slide selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan para pekerja. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi undang-undang ini juga tidak menerapkan tentang keselamatan kerja, tapi tentang kesehatan juga, di mana ketika ada para pekerja yang sedang tidak enak badan atau mungkin sakit atau mungkin dalam keadaan yang kurang sehat, para atasan pun atau mungkin yang punya wewenang di atasnya melakukan tindakan seperti meliburkan atau jangan disuruh masuk terlebih dahulu ketika para pekerja sedang tidak stabil kesehatannya. Next, Bear. Next. Untuk selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan sosial tentang kerja, yang diatur dalam 1 Pasal 3 Ayat 2 yang menjelaskan mengenai hak atas jaminan sosial tenaga kerja. Di pasal ini, para pekerja mempunyai hak atas jaminan sosial, di mana masing-masing orang mempunyai hak jaminan sosial, seperti hak kesehatan ataupun hak-hak yang lainnya. Yang kedua, ada pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan hak atas jaminan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Bukan hanya sakit ataupun apa, tapi ketika para pekerja mengalami kecelakaan,
eh, para perusahaan pun harus menanggung biaya untuk para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Untuk yang ketiga, ada pasal 10 ayat 1 menjelaskan cara melaporkan kecelakaan kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ariza Nuroi. Yes. Oke, tes sudah. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Amelia Margareta. Dan ini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang 18 tahun 1999. Undang nomor 1999 ya dalam pasal 2 pekerja konstruksi dan pasal 23 ayat 2 yaitu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Nah, dalam pasal 22 ini mengatur tentang kontrak kerja konstruksi seperti misalnya pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban dari kedua haknya seperti bagaimana hingga perlindungan bagi pekerja seperti misalnya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS dan sebagainya. Kemudian untuk pasal 22 yang mengatur perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan konstruksi seperti misalnya pemberi kerja wajib memenuhi ketentuan K3 keselamatan dan kesehatan kerja untuk para pekerja dan juga untuk lingkungan konstruksi. Next. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, yaitu undang-undang ini mengatur tentang bangunan gedung yang aman dan nyaman. Dalam undang-undang ini berisi tentang kehandalan, keselamatan dan kesehatan para serta kenyamanan gedung, pelaksanaan teknis K3. Kemudian kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran, kewajiban pemasangan sistem proteksi pasif dan aktif, kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman, kelengkapan sarana pengolahan limbah, kelengkapan sarana kenyamanan gedung. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ini, yaitu mengenai tentang bagaimana bangunan gedung yang aman dan nyaman, seperti misalnya kriteria gedung yang seperti apa, seperti dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, yaitu bagaimana persyaratan beban muatan gedung sesuai fungsi dan konstruksi bangunan, dan juga fungsi keamanan lain untuk menjaga K3 penghuni gedung dan juga masyarakat sekitar. Kemudian di kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran seperti misalnya memfasilitasi gedung dengan alat pemadam kebakaran, kemudian ventilasi udara yang baik, kemudian seperti misalnya untuk mencegah kebakaran seperti misalnya adanya alarm kebakaran, water spray dan sebagainya. Kemudian kewajiban pemasangan sistem proteksi aktif dan pasif. Ini pasif di sini artinya sudah direncanakan saat pembangunan gedung, seperti misalnya tata ruang gedungnya bagaimana, bahan bangunan gedung yang bagaimana, yang bagus, yang misalnya tahan api, yang misalnya memiliki ventilasi yang baik udara, sehingga untuk menjaga keselamatan para penghuni gedungnya. Dan untuk aktif di sini artinya sedianya alat proteksi yang baik, seperti misalnya alat pemadam kebakaran, alat medis dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman, seperti misalnya tersedianya tangga darurat, lapangan terbuka dan sebagainya. Kelengkapan sarana pengolahan limbah, seperti misalnya adanya tempat sampah yang cukup, kemudian ventilasi udara, ataupun mekanisme filtrasi limbah untuk menjaga kebersihan dari lingkungan kerja tersebut. Kemudian juga kelengkapan sarana kenyamanan gedung, seperti misalnya gedung, lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi penghuni gedung dan juga masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvie Septiana Putri. Terima kasih. Next. Ya, baik. Terima kasih kepada Ariza Nuroi. Selanjutnya yaitu
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan UU yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran tentang ketenagakerjaan dan ketentuan pidana dan sanksi administrasi, yaitu pasal 190 ayat 2. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini yaitu membicarakan tentang sanksi pelanggaran ketenagakerjaan, yang mana di sini terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini yaitu berupa seperti teguran, peringatan tertulis, dan juga yang lain-lainnya. Dan pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi itu seperti diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan yang diatur dalam pasal 5 dan juga diskriminasi yang dalam bekerja di pasal 6 dan juga yang lainnya seperti tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pelatihan dalam kerja. Selanjutnya ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini seperti sanksi yang penjara dan juga denda. Dan sanksi itu sudah diatur sesuai dengan pasal 183 sampai dengan 189 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi sanksi-sanksi ini yang di dalam sanksi pidana ini seperti dendanya ataupun waktu penjaranya itu berapa sudah diatur dalam ketentuan undang-undangnya sesuai dengan tindak kejahatan yang diperbuatnya. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdayanti Rizapit. Pun orang-orang yang berada di sekeliling. Dengan adanya angka kecelakaan kerja lebih disebabkan karena kesadaran pekerja yang masih kurang dalam menggunakan APD yang justru dianggap mengganggu pekerjaan. Next. There. Ya, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya tentang peraturan perundang-undangan K3. Ya, untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab, yang pertama saya buka dulu untuk 3 pertanyaan, khususnya perwakilan dari setiap kelas, setiap kelompok ya. Jadi karena ini kelompok pertama, berarti saya minta kelompok 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah ya, ada 5 kelompok kita ya. Untuk perwakilan kelompoknya untuk bertanya terkait tentang peraturan perundang-undangan K3 yang disampaikan oleh kelompok 1. Untuk bahan materinya sudah ada di share di grup. Untuk yang belum mendengarkan tadi presentasinya bisa dibaca bahan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Saya persilahkan pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Perwakilan kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Bu. Saya ingin bertanya. Oke. Sebutkan nama dari kampus mana, kelompok berapa ya? Oke, perkenalkan saya Trihartini, asal kampus dari Direktorat Kramat, dan saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya untuk kelompok 1, tolong sebutkan kembali undang-undang yang mengendalikan tentang K3.
Oke, itu aja. Iya Bu, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Trihartini. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Saya, Bu. Silahkan perkenalkan diri, dari kampus mana? Nama saya Khairunisa dari kampus Bekasi, perwakilan kelompok 3. Pertanyaan saya tadi ada di pasal terakhir mengenai K3 tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mengenai hal itu, untuk sanksi pidana, hal apa saja yang menyatakan bahwa para pekerja itu dikenakan sanksi pidana? Dan jelaskan juga bagaimana ketika pekerja itu melakukan kesalahan sanksi pidana, berapa lama dikenakannya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 4. Perwakilan kelompok 4 siapa? Ada perwakilan dari kelompok 4? Kita sampai 5 kelompok ya, Nis? Seingat saya sih iya, Miss, 5. Soalnya Miss cuma naruh ini, nggak naruh nama kelompoknya di PPT kemarin. Saya Di lupa. PPT itu ada sampai 5 kelompok ya? Iya. Oke, kelompok 4 silahkan. Siapa yang ingin mewakili untuk bertanya? Siapa aja anggota kelompok 4, Nis? Ya, Bu, saya nggak mencatat. Oke, coba saya buka dari slide pertemuan pertama kemarin ya. Ada kelompok 4-nya itu. Kelompok 4 itu ada Salsabila Muzalifah, Irwan Nurfadillah, Ridwan Albarokah, Adi Rahmawati, Puspita Sari Dewi, Putri Maharani, Rahmat Wisnu Fazriono, dan Adi Roni. Kelompok 4 siapa yang mewakili untuk bertanya, monggo. Saya, Bu, saya. Tiga pertanyaan. Oke, silakan Salsa. Saya ingin bertanya sama kelompok 1 mengenai UU yang Salsa. Saya Salsabila Musdalifah dari kampus Kramat ingin bertanya, jika pekerja tidak mendapatkan jaminan dari perusahaannya, berarti bagaimana pengusaha itu menyediakan keselamatan untuk pekerjanya? Oke, itu aja. Iya, Bu, itu aja. Ya, terima kasih Salsa. Oke, kita keep dulu 3 pertanyaan dari perwakilan kelompok 2, 3, dan 4. Oke, tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke kelompok 1 ya, yang sudah dipaparkan terkait tentang peraturan perundang-undangannya. Saya belum melihat peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang terbaru ya tentang undang-undang cipta kerja. Apakah sudah ada dimasukkan atau belum? Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Saya masih melihat ini undang-undang yang terakhir itu Undang-Undang tahun 2003 ya. Tenaga kerjaan. Boleh ditanggapi kelompok 1 atau memang belum dimasukkan? Iya, Bu, sepertinya memang belum dimasukkan, Bu. Belum ya? Oke, kalau saya lihat ini masih materinya masih undang-undang yang lama ya. Jadi kan udah ada undang-undang yang terbaru tentang cipta kerja, walaupun katanya mau direvisi, tapi karena belum ada revisi, berarti kita semua masih mengacu kepada undang-undang cipta kerja, undang-undang nomor 11 tahun 2003. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti sambil sama-sama kita belajar, mungkin sambil bisa dibaca-baca juga untuk kelompok 1, saya beri waktu untuk menanggapi 3 pertanyaan dari perwakilan kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan. Ibu, izin Kenapa, mau Ren? jawab itu mau jawab pertanyaannya Tri. Pertanyaan dari
Trihartini. Trihartini, pertanyaan pertama tentang sebutkan kembali undang-undang yang mengendalikan tentang K3 ya. Oke, silakan Ren. Izin menjawab ya, Tri. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Tahun ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Jadi penjabaran serta kelengkapan undang-undang itu pemerintah juga mengeluarkan ketentuan pemerintah atau PP serta keputusan Presiden berkaitan penyelenggaraan keselamatan serta kesehatan kerja. Sudah, sekian. Oke, Trihartini tadi pertanyaannya tolong sebutkan kembali ya, bukan tentang isinya, tentang apa ya? Iya Bu, benar. Gimana tadi tanggapannya dari kelompok 1? Tadi sudah dijawab pertanyaannya? Sudah cukup atau ada komentar? Sudah cukup saya rasa Bu. Terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 1. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan kedua tadi dari Hairunisa. Pasal terakhir tentang K3 tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana, hal apa saja yang menyebabkan pekerja terkena sanksi pidana dan berapa lama dikenakan sanksi pidana? Oke, silahkan dijawab untuk kelompok 1. Sudah ada jawabannya dari kelompok 1? Kelompok 1 masih mendiskusikan jawabannya ya. Coba dipertimbangkan lagi tentang undang-undang yang terbaru ya. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kelompok 1 sudah mendapat jawabannya? Ya, sebentar Bu. Saya izin menjawab Bu pertanyaan dari Khairunisa. Oke.
tentang apa tadi hal-hal yang menyebabkan tenaga kerja mendapatkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana ya Bu, dan berapa lama masa ininya Ibu? Iya. Ya, untuk sanksi administrasi, untuk hal-hal apa saja yang menyebabkan, itu biasa disebabkan mungkin karena tenaga kerja melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya tentang ketenaga kerjaan itu sendiri. Dan kenapa tenaga kerja itu bisa mendapatkan sanksi administrasi dan maupun pidana. Sanksi administrasi di sini bisa berupa teguran, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, seperti misalnya mungkin kalau bagi tenaga kerja, seperti misalnya SP ya, atau gitu, dan seperti itulah diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Nah, untuk sanksi pidana di sini ada banyak hal ya, tapi yang secara umum sanksi pidana di sini biasanya dikenakan denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana penjara bisa 2-5 tahun atau denda 200-500 juta diberikan kepada orang yang mempekerjakan atau biasanya melibatkan anak dalam pekerjaan itu sendiri. Mungkin itu saja sih Bu yang dapat saya jelaskan. Teman-teman dari kelompok saya yang mau nambahin boleh. Oke, dasar hukumnya dari Undang-Undang nomor berapa tahun berapa, Ki? Oh ya, dasar hukumnya dari Undang-Undang dasar hukum yang mendasari ini ya Bu ya, sanksi administrasi dan sanksi pidana ya Bu, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya Bu. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi yaitu pasal 190 ayat 2. Sudah? Ya Bu, sudah. Oke, terima kasih Rizky. Bagaimana tanggapannya dari kelompok berapa tadi, 3 ya yang bertanya ya? Dari Hairunisa. Kalau misalnya pekerjanya itu nggak masuk selama berhari-hari, itu masuknya ke sanksi administrasi atau ke sanksi pidana. Terus kalau pekerjanya itu dia menggelapkan uang perusahaan, apa dia masuknya ke sanksi administrasi atau sanksi pidana seperti itu? Kalau misal pekerja tidak masuk berhari-hari, itu masuknya, kalau menurut saya masuk ke dalam sanksi administrasi ya. Jadi bisa mendapat seperti surat teguran kalau masih tidak masuk seperti itu. Tapi kalau untuk penggelapan dana perusahaan itu masuknya ke sanksi pidana, karena penggelapan dana itu merupakan salah satu bentuk korupsi ya Bu ya, yang bisa dikenakan penjara atau dikenakan kurungan penjara gitu Bu. Ya, oke, jawabannya diarahkan kepada yang bertanya ya, si Nisa. Iya. Bagaimana si Nisa? Iya nih. Iya, maksudnya gitu. Oke, makasih. Satu. Gimana? Sudah ya, cukup ya? Oke, terima kasih Nisa. Terima kasih Rizky atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Salsabila dari kampus Keramat. Jika pekerja tidak mendapatkan jaminan K3 dari perusahaan, bagaimana pengusaha tersebut menyediakan keselamatan bagi pekerjanya? Silahkan dijawab oleh kelompok 1. Saya izin menjawab Bu buat kelompok 4.
Jadi di kelompok 4 tadi bertanya bagaimana jika terjadi pelanggaran, misalnya perusahaan tidak menyediakan alat keselamatan kerja. Jadi di situ dijelaskan jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, misalnya perusahaan tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja, maka akan menghadapi ancaman pidana. Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Amelia ya. Salsabila, bagaimana tanggapannya terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada tanggapan? Oke, Bu, sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Amel. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, atas penjelasannya dari 3 orang penanya ya. Oke, selanjutnya saya ingin share screen sedikit nih. Sebentar untuk kelompok 1 boleh oke ya. Saya ada mau share screen sedikit terkait tentang perbedaan ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tadi dipaparkan oleh kelompok 1 dan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Bentar ya. Ini udah terlihat belum ya tampilannya? Sudah, Bu. Sebentar. Maaf, tadi Undang-Undang Nomor 11 tahun berapa, Bu? Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah ketemu? Di dalamnya juga ada peraturan-peraturan tentang ketenaga kerjaan, tentang K3 yang berlaku hingga saat ini. Saya coba share screen sedikit. Ini singkat aja ya secara garis besar. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan atau Nomor 13 Tahun 2003, itu dari sisi waktu istirahat aja itu udah banyak perbedaannya. Jadi kemarin itu banyak banget sebenarnya yang menentang tentang Undang-Undang Cipta Kerja untuk beberapa hal ya. Kalau kita lihat perbedaannya, kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kalau yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi masuk kerjanya itu selama 6 hari. Kalau yang ini selama 5 hari, boleh Sabtu Minggu gitu kan, libur gitu ya. Kalau ini kan hanya di hari minggunya aja kan gitu. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8. Cuti haid, pekerja buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan kedua, diatur dalam undang-undang. Kalau yang sekarang nggak ada cuti haid ya bagi perempuan di Undang-Undang Cipta Kerja. PLP3I sendiri juga dulu masih ada cuti haid, sekarang udah nggak diberlakukan lagi cuti haid. Kalau cuti hamil melahirkan, diatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan termasuk cuti jika mengalami keguguran. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu belum diatur. Jadi sebenarnya beberapa peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada yang dihapus. Kalau kalian buka Undang-Undang Cipta Kerjanya mungkin ada beberapa pasal yang dihapus karena mungkin tidak sesuai gitu ya. Tapi selebihnya beberapa pasal lainnya masih dalam pertimbangan ya. Belum ada SK yang mencabut sih tentang tidak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja itu dan direvisi dengan undang-undang yang terbaru gitu ya. Selanjutnya ini saya singkat aja ya, nggak. Yang ketiga itu
dari status kerja sendiri. Kalau kalian pernah dengar tentang PKWT ya. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali selama 1 tahun. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini maka tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Ini yang kemarin sempat menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau dulu kita pernah dengar PKWT atau kalau kita bilangnya karyawan kontrak gitu ya. Kalau dulu cuma 2 tahun karyawan kontrak, setelah itu mungkin diangkat jadi pegawai tetap gitu ya. Ada batasan misalnya 2 kali yang diperbolehkan untuk perpanjangan PKWT gitu ya untuk pekerja kontrak gitu. Setelah itu harus diangkat menjadi pegawai tetap misalnya. Tapi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada batasan tentang kontrak pekerja itu dengan alasan bahwasannya untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa dengan kapanpun gitu ya untuk menghentikan kontrak kerjanya dan tidak melanjutkan lagi. Jadi nggak ada persyaratan sekarang bahwa setelah 2 tahun dikontrak pekerja itu akan diangkat menjadi pegawai tetap. Jadi tidak diatur hal itu gitu ya. Itu yang menjadi kerisauan oleh masyarakat bahwasannya apalagi yang laki-laki yang mereka merisaukan bahwa sampai kapan saya akan dikontrak terus seumur hidup gitu dan tidak ada kepastian ya, kepastian bahwasannya karyawan tersebut akan diangkat menjadi karyawan tetap ya. Itu kemarin yang menjadi pro dan kontra. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan waktu kerja lembur paling banyak 3 jam per hari dalam 14 jam per minggu. Yang sebelumnya, yang sekarang waktu kerja lembur maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Untuk outsourcing, penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok ya. Yang undang-undang sekarang membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Ada perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alidaya. Jadi pada pertemuan semester lalu ada mahasiswa saya yang sharing gitu ya, bahwasannya beliau itu bekerja karena disalurkan oleh perusahaan outsourcing, tapi dia tidak menerima gaji secara penuh gitu ya. Jadi dipotong oleh perusahaan outsourcingnya dan itu tidak ada jaminan pekerjaan dari perusahaannya itu bahwa dia akan diangkat menjadi karyawan tetap. Artinya dia tuh dianggap sebagai anak magang gitu ya. Padahal ketika kami mengundang salah satu narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan waktu itu, beliau menyampaikan bahwasannya anak magang yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah anak magang yang difasilitasi dari sekolah, kampus gitu ya. Anak magang SMK, magang mahasiswa itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya magang dengan naungan lembaga outsourcing gitu, kemudian memberikan gaji di bawah dari UMR misalnya gitu dan dipotong lagi oleh perusahaan outsourcingnya, dan itu sebenarnya tidak dibenarkan secara undang-undang. Perusahaan tersebut sebenarnya melanggar dari peraturan perundang-undangan, tapi banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang kurang bertanggung jawab, ditambah lagi dengan para pekerja mungkin yang kurang memahami tentang aturan peraturan perundang-undangan atau hanya sekedar yang penting bisa kerja gitu ya. Alhasil menerima aja gitu dengan gaji yang di bawah UMR ditambah pemotongan dari lembaga outsourcing yang menyalurkan jasanya gitu ya. Untuk tenaga kerja asing di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, pasal 42 ayat 1, setiap pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 43 ayat 1, pemberi kerja menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 44 ayat 1, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Sementara di Undang-Undang Cipta Kerja, dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja, izin tertulis TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan TKA. Pasal 43 mengenai rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemberi kerja sebagai syarat mendapat izin kerja, di mana rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, informasi terkait periode penugasan ekspatriat, penunjukan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan.
Pasal 44 mengenai kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapuskan. Jadi kalau dulu kita boleh merekrut tenaga kerja asing yang memiliki spesifikasi keahlian tertentu, misalnya dia punya sertifikat apa gitu ya, baru boleh dipekerjakan. Kalau sekarang warga sipil gitu ya, yang tidak memiliki experience banyak, tidak profesional, tidak memiliki sertifikat pun boleh dipekerjakan gitu ya. Hal ini yang meringankan peraturan perundang-undangan, sehingga kita banyak banget kecolongan, banyak perusahaan yang akhirnya mendatangkan tenaga kerja asing dari negaranya. Contoh misalnya Cina yang memberikan investasi besar-besaran untuk pembangunan perusahaan di Indonesia yang seharusnya tenaga kerja diambil dari Indonesia, alhasil malah mereka yang membawa tenaga kerjanya dari negaranya gitu ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak peraturan-peraturan yang memberatkan di warga negara kita pribadi gitu ya, Indonesia gitu ya, sehingga tidak mengikuti prosedur yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya nomor 13 tahun 2003. Itu perbedaan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ya, itu sini sebagian besar aja, tapi beberapa hanya lagi kalian bisa lihat lebih banyak dengan mendownload ya. Ini undang-undangnya nomor 11 tahun 2020, bisa dibaca kembali. Terkait tentang sanksi pidana, kalau misalnya kalian mau lihat sanksi pidana apapun ya, tentang misalnya kita mau menjual produk yang misalnya kurang baik, misalnya produk yang udah ada dibuka kemasannya dijual lagi, itu semua juga ada sanksi pidananya. Contoh misalnya kita lihat di sini, banyak pasal-pasal yang dihapuskan ya. Ya, misalnya setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 dipidana dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah gitu ya. Nah, kalau yang tadi pertanyaan terkait tentang pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja terkait dengan yang tidak masuk secara beberapa hari berturut-turut, itu kembali lagi kepada perjanjian kerjanya. Perjanjian kerja bersama ya, atau perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan si pekerjanya. Jadi pada awal pekerja itu mau masuk ke perusahaan, itu ada PKB, perjanjian kerja bersama, yang disepakati antara si pekerja dengan perusahaan tersebut mengenai jangka waktu bekerjanya, gajinya, upah lemburnya dan sebagainya gitu ya, termasuk dengan peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan itu. Contoh misalnya di salah satu bank ya di Indonesia itu ada peraturan misalnya tentang tidak boleh menikah dengan sesama karyawan yang ada di perusahaan tersebut, misalnya ya di bank BRI, BNI atau Mandiri ya, atau bank swasta lainnya, beberapa menerapkan peraturan seperti itu ya. Ketika memang di dalam perjanjian kerja sudah disepakati bahwasannya memang tidak boleh melakukan pernikahan dengan sesama karyawan, maka punishment-nya mungkin dalam perjanjian kerja tersebut ada dua. Yang pertama, salah satunya mengundurkan diri, gitu ya. Atau yang kedua, kalau tidak mengundurkan diri, maka akan dipecat secara tidak hormat, mungkin seperti itu. Jadi, termasuk dengan ketidakhadiran beberapa lama, gitu ya. Mungkin kan di perusahaan pasti punya peraturan tertentu, SOP, standar operasional prosedur, tentang berapa hari diperbolehkan izin, berapa hari diperbolehkan tidak izin, dan sebagainya. Itu sanksi administratifnya akan mengacu kepada SOP, standar operasional dari setiap perusahaan tersebut. Sedangkan kalau untuk tindak pidana seperti yang disampaikan Rizky tadi, jika terkait dengan ada aturan hukumnya gitu ya, termasuk dengan tindak pidana korupsi atau pencurian ya, itu bisa dikenakan sanksi gitu ya. Jangankan yang seperti itu ya, contohnya untuk kelalaian aja, tingkat kelalaian itu ada hukumnya, itu ada dasar hukumnya. Kalau misalnya kita diamanahkan, misalnya membawa uang perusahaan ya, harus disetorkan ke bank gitu ya, kemudian di pertengahan jalan kita lupa meletakkan koper kita, misalnya kebawa di taksi atau sebagainya gitu ya, dengan alibi lalai, kelalaian itu bisa dikenakan tindak pidana gitu. Jadi kembali lagi kepada aturan perundang-undangan,
yang kira-kira bisa dikenakan tindak pidana akan dikenakan tindak pidana, tapi apa punishment yang diberikan kepada pekerja tersebut tergantung kepada kebijakan dari perusahaan tersebut. Jadi nggak semua perusahaan mungkin kalau ketika ada karyawan yang melakukan sanksi pidana langsung dipenjarakan, mungkin mereka akan berbicara dulu dengan secara kekeluargaan yang menyepakati bagaimana keputusan bersamanya, win-win solution-nya, apakah karyawan tersebut harus mengganti biaya dengan biaya tertentu, diberhentikan dari pekerjaan dan sebagainya. Gitu. Jadi ada kesepakatan yang dilakukan bersama antara pekerja dengan perusahaan tersebut, tergantung kepada budaya perusahaan tersebut. Jadi itu tadi terkait tentang pertanyaan kelompok 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya kita buka sesi kedua, 3 penanya lagi ya. Dipersilahkan kepada kelompok 5 dulu yang belum bertanya, perwakilan dari kelompoknya untuk bertanya, silahkan kepada kelompok 5, siapa yang ingin mewakili untuk bertanya dari kelompok 5. Kelompok 5 itu saya sebutkan anggotanya itu ada Eva DS Marisan, Amelia Afrianingsi, Nevirianti, Hilda Silvania Putri, Dede Firmansyah, Rifca Debiansyah, Riki Mahendra, Suci Ramadhaniati. Siapa yang mewakili dari kelompok 5? Ibu, saya mau bertanya perwakilan dari kelompok 5. Dari kampus mana? Dari kampus Kramat. Izin bertanya untuk kelompok 1. Di K3 ada hubungannya nggak sih dengan jam sostek? Itu yang saya bertanya. Hubungan K3 dan jam sostek ya? Iya. Oke, terima kasih. Itu aja? Cukup? Iya, Bu, cukup. Oke. Untuk selanjutnya 2 pertanyaan lagi bebas dari kelompok mana. Siapa yang ingin bertanya, saya beri kesempatan kepada 2 orang penanya. Yang belum bertanya ya, yang tadi sudah bertanya, diberikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. Siapa yang belum bertanya? Ada 2 kesempatan lagi untuk 2 orang penanya, silahkan. Dari kelompok 1 mungkin, kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2. Ada 2 orang lagi yang ingin bertanya, monggo. Dari kelompok 3, sambil kelompok 1 mencari jawaban ya dari yang sudah ditanyakan tadi. Atau mau saya tunjuk yang bertanya? Ibu, saya mau nanya boleh? Boleh. Siapa? Dari kampus mana? Saya Nevirianti dari kelompok 5. Nevirianti, kelompok 5. Oke, silakan. Pertanyaan saya, ada nggak sih di penerapan tentang perjanjian kerja di masyarakat itu ada kendala atau enggak gitu? Kalau misal ada, gimana sih solusinya gitu? Terima kasih. Penerapan perjanjian kerja di masyarakat pernah terjadi kendala atau tidak gitu ya? Iya. Kendala atau tidak, kalau misalnya ada bagaimana solusinya gitu ya? Terima kasih Nevi. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya 1 orang penanya lagi, dipersilahkan siapa yang ingin bertanya. Untuk yang menjawab dari kelompok 1, saya minta bergantian ya. Yang tadi sudah menjawab mungkin bisa diwakili dengan teman-teman yang lain. Yang tadi ada banyak anggota kelompoknya. Oke, siapa lagi? 1 orang lagi, 1 orang penanya yang ingin bertanya. Ibu, saya Ibu. Nanda, Boleh, Bu. Nanda, silakan Nan. Ya Ibu, izin bertanya ya. Ke kelompok 1.
Nanda dari terkait. kelompok berapa, Nan? Saya dari kelompok 2, Ibu. Boleh, Bu? Boleh. Dari kampus berapa? Dari kampus mana, Nan? Dari kampus Sudirman, Bu. Sudirman. Oke, silakan. Ya, Ibu, saya ingin bertanya terkait dengan undang-undang tenaga kerjaan K3. Misalkan perusahaannya telah menjamin tidak menjamin keselamatan kerja pada perusahaannya, tapi di perjanjian di awal kerja perusahaan itu ada gitu, Bu, perjanjian tertulis terhadap keselamatan kerja terhadap karyawannya, tapi di saat melaksanakan kerja itu tidak dilaksanakan, Ibu, gitu. Nah, bisa nggak sih seorang karyawan melakukan laporan, atau bagaimana sih cara kita melakukan laporan terhadap pihak yang berwajib untuk menangani perusahaan tersebut tidak melaksanakan keselamatan kerja itu, Bu, gitu. Oke, pertanyaannya tadi saya ulangi ya. Misalnya di awal perusahaan tersebut dalam perjanjian kerja bersamanya, dalam kontraknya itu sebenarnya di dalam perjanjian itu ada ketentuan bahwasannya perusahaan menjamin tentang K3, tapi pelaksanaannya tidak dijalankan oleh perusahaan gitu ya. Kalau karyawan mau protes misalnya ya, mau mengajukan gugatan, itu mau melapor itu kemana, bagaimana prosedurnya, seperti itu ya? Iya, Ibu, kayak gitu, Ibu. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Nanda. Selanjutnya dikembalikan kepada kelompok 1 untuk mendiskusikan jawaban dari Amelia, Nevirianti, dan Nanda. Dipersilahkan. Kalau sudah ada jawabannya, monggo bisa dijawab. Ibu izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama yang mengenai hubungan K3 dengan jam sostek. Oke. Hubungan K3 dengan jam sostek itu tentunya memang ada, karena kan K3 itu memang bagian dari sisinya jam sostek. Jadi di perihal ini tuh K3 dapat disiapkan perusahaan, contohnya alat keselamatan kerja kayak seperti helm, rompi, sepatu, dan lain-lainnya. Sedangkan kayak jam sostek kan program yang diperuntukkan memang untuk memberi dukungan untuk penerapan skema K3. Jadi hubungan antara jam sostek dengan K3 itu memang sudah pasti ada. Gitu. Oke, bagaimana dengan Amelia kalau nggak salah yang bertanya tadi ya? Hubungan jam sostek dengan K3, karena jam sostek adalah jaminan sosial ketenaga kerjaan ya. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Amelia. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab dari Nevirianti pertanyaannya? Tentang perselisihan yang pernah terjadi dalam perjanjian kerja dan bagaimana solusinya jika pernah terjadi kendala. Mungkin pernah dengar atau pernah dengar cerita tetangga-tetangga yang bekerja, kemudian ada perselisihan dalam perjanjian kerjanya, atau pernah baca berita gitu ya, pernah mendengar isu itu seperti apa gitu.
Ada yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya belum dengar. Danu Erlangga ada? Atau Firdayanti Dewi Savitri? Danu Erlangga hadir ya? Ada Danu hadir? Kelompok 1 Danu ada ikut? Danu nggak hadir ya, Rizky? Danu Erlangga kelompok 1 kan ya? Iya, Bu. Hadir atau tidak hari ini? Tapi orangnya tuh nggak ada, Bu. Oh, orangnya nggak ada? Ada kuliah, katanya. Nggak tahu sih dari kampus mana, Danu. Dari kampus mana ya, Danu ya? Dari kampus Bekasi, Bu. Cuma tadi katanya lagi jalan kerja, cuma nggak sampai, terus juga dia di dalam kelompok juga nggak pernah muncul, jadinya gini deh. Iya, Bu, nggak pernah respon kalau di grup, dari materi juga enggak. Oke ya, dari kampus Bekasi ya. Coba saya konfirmasi. Ada lagi yang mungkin nggak pernah berkontribusi? Ariza Nurroi ada, Ariza? Nah, ya, tadi udah jawab ya, Jaya? Belum. Belum, oke. Ini mungkin saya serahkan kepada Rija nih pertanyaannya tadi. Dari Sinovi, pertanyaannya, penerapan perjanjian kerja di masyarakat, apakah pernah terjadi kendala atau tidak, dan bagaimana solusinya jika pernah ada? Izin menjawab, Bu, ya, dari pertanyaan tersebut. Kalau misalnya kendala dalam perjanjian kerja itu pasti ada, mungkin ada saja ya kendala seperti misalnya perjanjian kerjanya tidak dimengerti oleh salah satu pihak, misalnya gitu. Jadi hanya pihak perusahaan atau pihak perusahaan saja yang mengerti, sedangkan pihak kerja tidak mengerti. Nah, jadi kalau misalnya ada begini, solusinya misalnya ada ketidakpahaman dalam isi perjanjian kerjanya, bisa menanyakan langsung kepada pihak perusahaan apakah itu dari perjanjian kerja ini apa dan bagaimana. Atau jadi nanti saat sudah bekerja tidak ada kendala-kendala lain yang berhubungan dengan kontrak perjanjian kerja tersebut. Atau misalnya di dalam perjanjian kerja misalnya ada hak dan kewajiban yang tidak disepakati oleh salah satu pihak. Nah, itu juga sebaiknya dibicarakan dulu sebelum perjanjian kerja tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada permasalahan di waktu yang akan datangnya sebelum bekerja. Jadi menurut saya solusinya lebih ke sebelum perjanjian kerja. Oh ya, jadi menurut saya solusi dari misalnya ada kendala dalam kesepakatan kerja itu diselesaikan sebelum misalnya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi untuk mencegah adanya permasalahan di kemudian harinya. Ini tambahan dari kalian. Itu aja. Oke, terima kasih Ariza. Ya, kalau misalnya nggak dipanggil nggak kedengaran aja suaranya. Bagus ya tanggapannya. Selanjutnya bagaimana kepada siapa tadi yang bertanya kepada Nevi Rianti dari jawabannya kelompok 1? Ada tanggapan? Iya, Bu. Gimana kalau misal itu kan tadi contohnya yang belum disepakati kan. Kalau misalnya udah disepakati, itu gimana? Oke, silakan menanggapi kelompok 1. Ada yang mau membantu mungkin? Tadi yang disampaikan oleh Riza yang belum disepakati, pertanyaannya si Nevi kalau sudah disepakati kemudian ada pelanggaran gitu ya, itu seperti apa? Gitu ya, Nev? Iya, Bu, benar. Oke, silakan. Kelompok 1 siapa yang mau bantu? Tadi Rizky sudah muncul, mungkin mau membantu ya. Go. Mau bantu jawab?
Boleh diulang, Nevi, pertanyaannya? Tadi kan yang contoh dari Ariza itu kan dua contoh itu yang sebelum disepakatikan, kayak belum ditandatangani. Boleh nggak sih kayak ada contoh lain atau solusi lain kalau misal sudah disepakati gitu, itu bagaimana? Ya, Bu. Ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, dengan pertanyaan terakhir Sinanda. Jadi intinya ketika ada perjanjian yang sudah disepakati kemudian dilanggar gitu ya, ini dalam hal ini oleh perusahaan tadi yang disampaikan oleh Nanda ya, bagaimana karyawan tersebut untuk mengajukan komplainnya itu seperti apa prosesnya gitu. Boleh mungkin ditanggapi sekalian, mengingat waktu sudah lewat. Oke, silakan. Pas, Ibu. Maaf Bu, saya izin jawab pertanyaan Nevi. Oke. Ya, kalau menurut saya itu kita bisa apa ya, memberikan sebuah kertas perjanjian Bu yang sebelumnya sudah dibuat. Seperti misalkan kan kita sebelum bekerja pastinya kita diberikan lembar untuk persetujuan gitu, lembar persetujuan bagaimana K3-nya gitu kan, karena di lembar persetujuan itu kan sudah ditandatangani dari pihak perusahaan dan pihak kita. Nah, misalkan dari perusahaan itu tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan begitu Bu, dalam lembar itu yang sudah ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak si tenaga kerjanya, kita bisa komplain Bu ke bagian perusahaannya, bagaimana kenapa ini tidak dijalankan kayak gitu kan, sedangkan di kertas perjanjian itu, di lembar perjanjian itu kan sudah diberikan tanda tangan juga Bu antara keduanya gitu. Jadi kan yang namanya tanda tangan itu pastinya sudah keputusan ya Bu ya, maksud sudah keputusan, sudah tetap dan tidak bisa dilanggar gitu. Itu saja sih Bu menurut saya. Mungkin ada kelompok satu yang lain yang ingin menambahkan. Terima kasih Vicky. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Iya Bu, izin menambahkan Bu ya. Boleh. Jadi suara. Kalau menurut saya, kalau misalnya ada permasalahan selanjutnya dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja, itu misalnya pihak perusahaan masih kekeh untuk tidak menerapkan atau tidak untuk melanggar dari perjanjian kerja tersebut, bisa meminta bantuan dari serikat pekerja atau lembaga tersebut. Karena kan kalau misalnya untuk dari pekerja sendiri lawan perusahaan kan pasti akan imbang balik Bu ya, nggak imbang gitu. Jadi bisa meminta untuk bantuan dari serikat pekerja apa saja yang menjadi tidak terpenuhinya dari hak dan kewajiban pekerjanya misalnya, dan kemudian dan selanjutnya mungkin serikat pekerja akan memberikan solusi, baik itu berupa mediasi atau mungkin kalau bila perlu bisa tindakan secara hukum gitu misalnya Bu, atau misalnya mungkin sanksi administrasi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bisa sih Bu. Oke, terima kasih Ariza. Ya, tepat ya jawabannya. Artinya setiap perusahaan pasti memiliki serikat pekerja. Kalau tidak punya serikat pekerja kan memang kita bisa melaporkan hal itu kepada serikat pekerja untuk kemudian dilaporkan kepada pengadilan penyelesaian hubungan industrial. Itu jadi namanya itu pengadilan penyelesaian permasalahan industrial. Permasalahan hubungan industrial ini adalah permasalahan terkait dengan permasalahan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, baik itu di sisi pekerja ya biasanya. Jadi kalau misalnya perusahaan melanggar perjanjian yang sebenarnya secara undang-undang itu berlaku tapi dilanggar oleh perusahaan, maka pekerja tersebut bisa melaporkan ke serikat pekerja untuk kemudian nanti akan ditindaklanjuti, apakah itu melalui negosiasi dulu ya, kemudian mediasi, atau kalau misalnya tidak ketemu titik terangnya dibawa ke pengadilan hubungan industrial untuk diambil solusinya. Untuk penyelesaian permasalahan hubungan industrial ini sebenarnya panjang prosedurnya. Insya Allah minggu depan saya akan jelaskan sedikit, tapi karena waktu kita sudah tidak memungkinkan ya, sepertinya kita sudahi pertemuan hari ini. Minggu depan saya akan lanjutkan. Tapi saya mohon kepada teman-teman jangan lupa untuk membuat resume ya pertemuan hari ini. Materi ada di share di grup, dan apa yang kita bahas pada hari ini bisa dibuat resumenya seperti biasa, disampaikan aja di LMS atau boleh juga di Google Drive. Untuk absensi saya mohon bantuannya kepada
ketua kelas dari setiap kelompok yang untuk menyampaikan kepada Rizky, mungkin kemudian Rizky bisa mengupload di Google Drive-nya, dan jangan lupa absensinya tetap absen di grup WA ya, sebagai pembuktian dari akademik bahwasannya perkuliahan kita tetap berjalan pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Terima kasih juga partisipasi teman-teman sekalian yang sudah bertanya terkait tentang peraturan perundang-undangan dengan K3. Waktu sudah menunjukkan 11.49 ya, kita kelebihan 9 menit. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.